Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang siniar podcast yang akan aku beri judul, akan aku beri tema, yaitu tentang motivasi untuk remaja untuk kesuksesan di masa depan. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu apa saja itu remaja, apa saja itu motivasi remaja, apa saja itu masa depan. Jadi kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu mengapa masa remaja itu penting. Masa remaja adalah pondasi kehidupan masa depan. Di masa ini kita mulai mengenal jati diri kita, minat dan potensi. Nah, maksudnya masa remaja itu sangat penting bagi kita untuk apa? Untuk mengenal jati diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Nah, dan kita remaja itu bisa berpikir ke depan, apakah ini sesuatu ini yang baik, apakah sesuatu ini buruk. Nah, jadi kita bisa berpikir. Itu adalah masa remaja. Dan apa yang kita tanam hari ini akan dituai 5 sampai 10 bahkan 20 tahun ke depan. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan saat ini adalah ketentuan kita di masa depan. Misalnya kita belajar dengan giat, kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita itu akan ada jaminan untuk masa depan kita. Misalkan kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita lebih mapan untuk ke depannya, menjadikan diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Itulah yang dimaksud remaja itu sangat penting bagi kita. Nah, tantangan remaja di era modern. Teknologi dan media sosial bisa menjadi peluang, juga bisa menjadi candu. Maksudnya kita sekarang, zaman modern sekarang itu banyak kita sekali yang mengenal HP atau handphone atau teknologi dan media sosial lainnya. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk bisa belajar, untuk bisa memahami, dan bahkan bisa bekerja melalui teknologi dan media sosial. Nah, bahkan handphone ini bisa menjadi candu, bisa menjadi kecanduan bagi penggunanya kalau ia tidak bisa menggunakannya. Nah, maksudnya kalau kita menggunakan teknologi, menggunakan media sosial, itu gunakan manfaatnya untuk masa depan kita. Bukan kita membuat teknologi atau menggunakan media sosial itu menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti kita scroll TikTok, seperti kita hanya scroll TikTok, seperti berbahan ataupun main game sepanjang hari, sepanjang waktu, sehingga waktu itu telah tertinggalkan oleh diri kita. Nah, yang keempat, menunjukkan alasan dan tujuan hidup. Nah, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih tujuan kita ke depannya? Apa sih yang kita mau ke depannya? Nah, misalkan kalau orang itu memang benar-benar ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya masa depan yang cerah dan terjamin, ia akan bangun mimpi terbesarnya itu. Misalkan dia ingin di masa depannya ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi seorang dokter. Itu adalah suatu indeks antar diri kita dan masa depan. Nah, yang pertama kita memulai ketika kita ingin mewujudkan mimpi kita. Yang pertama itu menuliskan visi hidup dan target-target kecil. Misalkan kita mempunyai visi hidup, mempunyai visi dan misi hidup kita untuk bagaimana kita sukses di masa depan. Dan
bisa menjadi masa depan yang cerah. Nah, maksudnya visi hidup dan visi misi hidup itu seperti kita manajemen waktu, disiplin, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun sia-sia. Nah, yang kedua, menghubungkan mimpi dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang pertama, ingin sukses agar bisa bantu keluarga, ingin pintar agar bisa membawa perubahan untuk bangsa. Nah, maksudnya kita hubungkan mimpi kita itu jangan ke jalan yang buruk, tapi hubungkan mimpi kita sukses di masa depan itu untuk nilai-nilai kebaikan, ya seperti ingin sukses agar bisa bantu keluarga, agar bisa membangkitkan ekonomi keluarga, seperti ingin pandai agar bisa membawa perubahan untuk bangsa. Ini adalah suatu cara kita mewujudkan mimpi-mimpi kita dengan nilai-nilai kebaikan. Yang kelima, kunci motivasi dan kekuasaan. Maksudnya kunci motivasi dan kesuksesan. A, percaya diri dan yakin. Kalau nggak kita membuat diri kita, pepatah kita itu, kalau kalau orang lain bisa, jati diri kita, camkan dalam diri kita kata ini, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, misalkan kalau orang bisa pandai, kenapa saya tidak bisa pandai? Nah, itu adalah cambuk bagi diri kita sendiri kalau kita sedang malas-malasan. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, adapun kunci motivasi dan kesuksesan yang kedua adalah kerja keras dan disiplin. Nah, yang pertama, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Nah, jadi orang sukses pun itu perlu pengorbanan. Tidak hanya cinta yang perlu pengorbanan, tapi ingin sukses di masa depan pun harus ada pengorbanan di dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua, jadikan kegagalan sebagai pembelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Misalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap gagal, itu kita jangan hanya menyerah, bukan menjadi alasan untuk menyerah. Nah, tetapi kalau kita sudah berusaha, berdoa, gagal, coba lagi, bangkit, coba lagi. Pokoknya kita jangan pantang menyerah untuk masa depan kita. Di balik kegagalan pasti ada pembelajaran, dan itu adalah awal dari kesuksesan. Nah, ingat itu. Yang ketiga adalah lingkungan yang positif. Bertemanlah dengan orang yang mendukung impianmu. Jadi kita, semua teman itu memang banyak, tapi tidak semua teman kita yang mendukung impian kita di masa depan. Nah, maksudnya cari teman yang mendukung kita, yang memotivasi kita, yang membuat diri kita itu menjadi bangkit, menjadi semangat untuk meraih masa depan yang cerah. Nah, jangan kita berteman dengan orang yang merendahkan kita. Jangan kita berteman dengan orang yang meremehkan kita. Kamu ini tidak yakin bahwa kamu ini akan sukses di masa depan. Oh, tidak bisa kita temani. Nah, tapi jangan dimusuhi. Yang kedua, jauhi toxic circle yang hanya membawa arah negatif. Nah, jauhi teman-teman kita ketika kita ingin sukses di masa depan, kita ingin masa depan kita yang cerah, itu jauhi dan jangan bergaul dengan teman-teman yang membawa ke arah negatif. Seperti kita berteman dengan orang yang toksik, yang kata-katanya kotor, itu kita jangan terpengaruh, dan jangan sampai kita karena berteman dengan orang yang toksik lalu kita ikutan toksik. Nah, jadi seperti itu. D, belajar terus menerus. Nah, dunia berubah cepat, belajar tidak hanya di sekolah. Nah, kita dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, dunia ini cepat putarannya, cepat
putaran waktu. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kita hanya bermain, hanya scroll TikTok, hanya scroll IG, hanya memainkan handphone sepanjang waktu, kita sekolah itu sekolah, tapi ada di luar sekolah itu ada waktu kita untuk belajar, ada waktu kita untuk berpikir untuk menuju kesuksesan di masa depan. Nah, ikuti pelatihan, baca buku, belajar YouTube yang bermanfaat. Nah, sekarang sosial media itu banyak sekali yang mengupload atau mengadakan video yang bagaimana cara kita sukses di masa depan. Itu ada di YouTube, di Instagram, di TikTok ataupun lainnya, di sosial media lainnya. Nah, selain di YouTube kita bisa baca buku, kita ikut pelatihan atau kursus. Nah, sehingga itu bisa mengasah otak kita. Nah, yang keenam, inspirasi tokoh Indonesia. Ya, banyak tokoh Indonesia yang terkenal hingga saat ini itu adalah Najwa Shihab, Maudy Ayunda, dan B.J. Habibie. Nah, tiga orang tersebut adalah salah satu orang tokoh Indonesia yang terkenal. Nah, Najwa Shihab wartawan dan tokoh inspiratif, semangat belajar sejak muda. Maudy Ayunda artis yang juga lulusan Stanford. B.J. Habibie presiden kita yang ketiga, dari keluarga biasa menjadi tokoh dunia di bidang teknologi. Nah, di tiga orang ini adalah kita bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bahan untuk semangat diri kita. Nah, misalkan B.J. Habibie itu dari keluarga biasa. Nah, dan sempat menjadi tokoh dunia di bidang teknologi. Apalagi kita, kalau kita hidup kita dijamin oleh orang tua, hidup kita terjamin, masa kita tidak bisa menjadi kesuksesan di masa depan. Nah, yang ketujuh, terakhir ini, pesan untuk remaja Indonesia. Kalian adalah harapan bangsa, bangun mimpimu mulai dari sekarang. Jangan tunggu siap, tapi belajarlah sambil jalan. Masa depan yang cerah tidak datang sendiri, ia datang pada mereka yang bersungguh-sungguh. Nah, kita adalah harapan bangsa. Remaja, dewasa itu adalah harapan bangsa. Bangun mimpi kita dari sekarang dan jangan tunggu waktu ketika kita siap. Siap tidak siap, kita harus berusaha untuk menuju kesuksesan di masa depan.